Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok saya akan mempresentasikan isolasi alkaloid dari lada hitam dengan dosen pengampu Ibu Nurul Ambardani MSI dan Ibu Bella Diana MSI. Nomor lain deh. Selanjutnya dengan ada anggota kelompok ada Sabila Azizah, Salma Riza Satipa, Santi Aprilia, Selviana, Sukmana Laksana Saputra, Tiara Rahmadesti, Pia Octavia, dan Viola Adelia. Selanjutnya ada tujuan, mahasiswa dapat melakukan isolasi alkaloid piperis tinggi dengan metode maserasi dan kromatografi lapis tipis, dan mahasiswa dapat mengetahui kandungan dari manfaat lada hitam. Maserasi merupakan metode ekstraksi yang paling sederhana. Metode ini dilakukan dengan cara merendam sampel dalam pelarut. Simplisia dihaluskan sesuai dengan syarat farmakope, biasanya dipotong-potong atau berupa serbuk halus, kemudian disatukan dengan bahan pengekstrak. Rendaman disimpan agar terlindung dari sinar matahari langsung. Kromatografi lapis tipis merupakan metode pemisahan komponen-komponen atas dasar peredaan adsorb atau partisi oleh fase diam di bawah pengaruh gerakan pelarut pengembang atau pelarut pengembang campur. Pemilihan pelarut pengembang sangat dipengaruhi oleh macam dan polaritas zat kimia yang dipisahkan. Pelarut yang dipilih untuk pengembang disesuaikan dengan sifat kelarutan senyawa yang dianalisis. Tanaman lada hitam secara luas tumbuh di daerah yang memiliki iklim tropis dengan kelembapan yang cukup. Bagian yang sering dimanfaatkan adalah buah yang telah dikeringkan yang biasa disebut king of spice karena rasanya yang pedas dan beraroma khas yang sangat kuat dari semua rempah-rempah di dunia. Lada hitam mengandung banyak senyawa dan salah satunya adalah alkaloid. Adapun alkaloid merupakan golongan senyawa metabolit sekunder yang bersifat basa dengan satu atau lebih atom nitrogen yang umumnya berada dalam gabungan sistem siklik. Ciri-ciri alkaloid umumnya berbentuk padat atau kristal, meskipun dalam suhu kamar ada yang cair seperti nikotin. Memutar bidang polarisasi, rasa pahit, bentuk garam laut dalam air, dan larut dalam pelarut organik dalam bentuk bebas atau basanya. Adapun klasifikasi lada hitam, yaitu Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Magnoliophyta, subkelas Magnoliidae, ordo Piperales, famili Piperaceae, genus Piper L, spesies Piper nigrum L. Untuk alat bahan sendiri di sini yang pertama ada beaker glass. Beaker glass ini berfungsi untuk mencampur dua bahan atau lebih atau mengukur larutan atau juga sebagai tempat memanaskan suatu larutan. Kedua yaitu ada bola hisap, yaitu untuk menjedot larutan yang dapat dipasang pada pangkal pipet. Kemudian yang ketiga yaitu ada botol kaca 500 ml yang digunakan sebagai tempat menyimpan campuran bubuk lada hitam dan juga metanol. Kemudian yang keempat ada cawan porselin, yaitu untuk mereaksikan zat kimia yang pada suhu tinggi. Kemudian ada corong Basner yang berfungsi sebagai penyaringan vakum ataupun sampel. Yang keenam yaitu ada corong kaca, yaitu untuk memasukkan suatu zat cairan ke dalam botol. Kemudian yang ketujuh ada Erlenmeyer, yaitu untuk menampung larutan. Kemudian ada Erlenmeyer Ishizab untuk menampung cairan hasil filtrasi. Lalu yang kesembilan ada gelas ukur yang berfungsi untuk mengukur larutan. Kemudian ada kaca arloji tempat menimbang bahan. Lalu ada korek api untuk menyalakan api pada labu bunsennya. Kemudian ada lampu bunsen, yaitu untuk memanaskan suatu bahan. Lalu ada labu evaporator, yaitu untuk memanaskan larutan dan menyimpan larutan. Kemudian di sini yang ke-14 ada lampu UV, yaitu untuk mendeteksi plat KLP dan melihat bercak noda yang terbentuk. Kemudian ada lumpang dan alu untuk menggorus bahan hingga halus. Lalu ada pensil untuk menandai hasil yang sudah diukur. Ada penggaris untuk mengukur suatu tempatnya. Kemudian ada pinset untuk mengambil alatnya. Kemudian ada pengaduk kaca untuk mengaduk bahan atau menahan suatu larutan yang akan
dituangkan, lalu ada yang pipet, yaitu untuk mengambil bahan larutan dalam jumlah kecil ataupun sedikit, lalu yang penjepit kayu untuk mengambil alat yang panas. Kemudian di sini ada pipet ukuran 5 mili dan 1 mili, itu mengambil larutan dengan ukuran yang sudah ditentukan. Kemudian di sini ada pompa vakum, yaitu untuk menyaring. Lalu ada rak tabung untuk menyimpan tabung reaksi. Kemudian di sini yang ke-25 ada rotary evaporator Busney R200 untuk mempekatkan konsentrasi larutan. Lalu di sini ada sendok tanduk untuk mengambil bahan yang akan ditimbang. Lalu di sini ada spatula untuk mengambil bahan padat dalam jumlah sangat sedikit. Kemudian yang di sini ada tabung reaksi untuk mereaksikan suatu bahan campuran. Lalu di sini ada timbangan neraca analitik untuk menimbang bahan secara akurat. Kemudian di sini ada bahan-bahannya. Yang pertama ada metanol teknis, lada hitam, plat KLT 6x2 cm, kemudian ada KOH 10% dalam etanol, lalu ada resin dragon drop, kemudian ada etil asetat PA, lalu ada pipa kapiler, kemudian ada toluen PA, kemudian ada kertas saring. Selanjutnya ada prosedur. Yang pertama, preparasi sampel, di mana lada hitam kemudian ditimbang sebanyak 25 gram dan dihaluskan. Jadi hasilnya itu menjadi serbuk lada hitam. Tahap kedua yaitu maserasi, di mana serbuk dimasukkan ke dalam kaca 500 ml, kemudian ditambahkan metanol teknis sebanyak 250 ml, ditutup botol kaca dan digojok supaya homogen. Dilakukan maserasi selama 3 kali 24 jam. Kemudian dilakukan penyaringan menggunakan metode dekantasi untuk memisahkan antara fitra dan residu yang dihasilkan hasil ekstrak maserasi. Yang ketiga, metode evaporasi. Hasil ekstrak maserasi sebelumnya dipisahkan ekstrak dari pelarut dengan diuapkan menggunakan rotary evaporator. Dipasang rangkaian alat evaporator, kemudian dimasukkan filtrat ke dalam labu evaporator. Labu evaporator dimasukkan ke dalam water bath sampai terendam air, kemudian dihidupkan pompa vakum, atur suhu pada water bath 70-80 derajat Celcius, kemudian diatur kecepatan labu dan dihidupkan keran pendingin sampai kondensor terisi dengan air. Pada suhu 73 derajat Celcius, pelarut dalam larutan lada hitam mulai menguap. Setelah dilakukan evaporasi selama 15 menit, ekstrak menjadi kental. Kemudian ekstrak kental dimasukkan ke dalam gelas kaca. Untuk prosedur keempat yaitu kromatolografi lapis tipis dan deteksi lampu UV. Hasil eluen disiapkan toluen dan etil dengan perbandingan 2:1. Diambil toluen sebanyak 2 mili dan etil 1 mili. Dimasukkan ke dalam gelas kimia 100 mili. Kemudian ditutup dengan plastik wrap. Dihomogenkan dan didiamkan beberapa menit. Disiapkan plat KLT silika gel dengan ukuran 6x2 cm. Dibuat tanda batas atas dan bawah masing-masing 1 cm. Diambil ekstrak pekat menggunakan pipa kapiler lalu ditotolkan pada plat KLT. Dimasukkan plat KLT ke dalam gelas kimia yang berisi eluen dan ditutup kembali. Diangkat plat KLT setelah eluen mencapai batas atas dan dibiarkan plat mengering. Kemudian dideteksi plat menggunakan lampu UV. Hasil plat KLT. Next. Yang kelima yaitu penambahan KOH 10% dalam etanol, di mana KOH 10% dimasukkan ke dalam gelas kimia berisi etanol, kemudian diaduk dan ditutup menggunakan plastik wrap. Dimasukkan ke dalam lemari es selama 1 malam. Hasil menjadi endapan. Kemudian penyaringan dengan Buchner. Larutan campuran sampel dipasang serangkaian alat corong Buchner, kemudian dituangkan larutan secara perlahan ke dalam corong. Kertas saring dan padatan dipindahkan ke dalam cawan untuk dikeringkan. Kemudian dikeringkan ke dalam oven pada suhu 87 derajat Celcius selama 15 menit.
didinginkan ke dalam desikator dan dilakukan perhitungan persentase rendamen. Kemudian yang ketujuh ada uji alkaloid. Padatan yang hasil penyaringan tersebut dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan beberapa tetes reagen Dragendorff, kemudian dihomogenkan dan diamati perubahan warna yang terjadi. Hasilnya itu padatan tersebut positif alkaloid. Pertama yaitu dilakukan preparasi sampel dengan menimbang biji lada hitam sebanyak 25 gram dan dihaluskan sampai didapatkan serbuk lada hitam. Kemudian maserasi. Dengan lada hitam yang halus dimasukkan ke dalam botol kaca 500 ml. Selanjutnya, dimasukkan metanol teknis sebanyak 250 ml ke dalam botol kaca yang berisi lada halus. Botol kaca ditutup dan digojok untuk menghomogenkan larutan, kemudian dimasukkan di tempat yang tertutup selama 3 hari. Setelah 3 hari, dikeluarkan dari tempat yang tertutup, dan dilakukan penyaringan dengan corong kaca untuk memisahkan filtrat yang berupa maserat dengan residu berupa ampas lada hitam. Kemudian dilakukan penyaringan dengan metode dekantasi. Selanjutnya evaporasi. Tombol power bagian bawah dihidupkan untuk memanaskan water bed. Tombol power bagian atas dihidupkan untuk mengatur rotator. Filtrat lada hitam mesin maserasi yang akan diuapkan dimasukkan dalam labu, kemudian dipasang. Labu dimasukkan ke dalam water bed. Pada suhu waterbed 73 derajat, pelarut dalam larutan lada hitam mulai menguap. Kemudian larutan ekstrak menjadi kental, dan ekstrak kental hasilnya dimasukkan ke dalam gelas beker. Dan ini hasilnya. Kemudian proses KLT. Disiapkan eluen berupa toluen dan etil. Diambil toluen sebanyak 2 ml dan dimasukkan ke dalam gelas beker 100 ml. Kemudian diambil etil asetat 1 ml dan dimasukkan ke dalam gelas beker berisi toluen. Ditutup dan dihomogenkan. Disiapkan pelat KLT. Ekstrak pekat lada hitam diambil sebagian kecil menggunakan pipa kapiler dan ditotolkan pada pelat KLT. Kemudian dimasukkan ke dalam gelas beker yang berisi toluen jenuh dan ditutup. Ketika elusi sampai mencapai batas pelat KLT, dibuka dan diangkat. Kemudian dideteksi pelat pada lampu UV untuk melihat bercak noda. Dan ini hasil deteksi lampu UV. Tanda noda pada pelat KLT. Kemudian penambahan KOH 10% dalam etanol sebanyak 10 ml. Dihomogenkan dan ditutup.
Dimasukkan ke dalam lemari es, didinginkan selama 1 malam, dan hasilnya terdapat endapan berwarna kuning. Kemudian kertas saring dimasukkan ke dalam corong basmar dan dimasukkan campuran lada hitam. Padatan dipindahkan pada cawan porselen dan dikeringkan dengan oven suhu 87 derajat selama 15 menit. Setelah itu didinginkan di dalam desikator selama 10 menit. Dan hasilnya padatan berwarna kuning. Setelah itu ditimbang dan dihitung persentase rendemen. Kemudian uji drag and drop. Padatan hasil isolasi dilakukan uji alkaloid dengan penambahan beberapa tetes reaksi drag and drop ke dalam tabung reaksi. Dan ini hasilnya. Selanjutnya, hasil pengamatan. Dapat dilihat pada gambar pertama, itu adalah sebelum dievaporasi larutan berwarna hijau lumut. Nah, pada gambar kedua, setelah dievaporasi, ekstrak berupa cairan kental berwarna hijau kehitaman. Pada gambar ketiga, penampakan pelat KLT setelah disinari dengan lampu UV, bercak noda muncul pada panjang gelombang 254 nm dan 366 nm yang warna hijau dan warna ungu. Nah, gambar selanjutnya itu hasil isolasi lada hitam berupa padatan berwarna kuning. Hasilnya itu berwarna kuning. Nah, dan sebelum ditambahkan reagen drag and drop, padatan berwarna kuning, dan setelah ditambahkan terjadi perubahan menjadi warna oranye atau jingga. Nah, sebelum ditambahkan itu gambarnya yang sebelah kiri dan setelah ditambahkan jadi yang sebelah kanan, menandakan bahwa hasil isolasi merupakan senyawa alkaloid. Untuk perhitungannya diketahui bobot ekstrak 1,8834 gram, bobot simplisianya 25 gram. Dimasukkan rumus, rendemen, bobot ekstrak per bobot simplisia kali 100%. 1,8834 per 25 gram kali 100% sama dengan 7,5%. Nah, jadi nilai rendemen yang diperoleh adalah 7,5%. Pembahasan. Dari percobaan ini, dilakukan isolasi alkaloid dari ekstrak tanaman lada hitam dengan kromatografi lapis tipis. Isolasi dilakukan dengan cara ekstraksi maserasi menggunakan pelarut metanol teknis selama 3 hari dalam penyaringan menggunakan metode Bunser untuk memisahkan antara filtrat dan residu menghasilkan ekstrak lada hitam. Piperin memiliki sifat yang tahan panas sehingga tidak merusak ketika dilakukan proses ekstraksi dengan maserasi. Ekstraksi yang dilakukan dengan menggunakan pelarut metanol. Metanol digunakan sebagai larutan pengekstrak dikarenakan metanol umumnya dapat mengekstrasi senyawa alkaloid, sterol, saponin, flavonoid, antrakuinon, dan glikosida. Hasil penyarian dikentalkan dengan rotary evaporator untuk menghilangkan pelarut sehingga didapatkan ekstrak kental. Ekstraksi ditambahkan KOH etanolik yang berfungsi untuk memisahkan senyawa resin dengan meminimalkan pembentukan garam, sehingga didapatkan alkaloid yang murni. Kristalisasi lada hitam dilakukan dengan metode pendinginan yang bertujuan untuk isolasi dan identifikasi senyawa alkaloid piperin dari buah lada serta
melakukan analisis kualitatif piperin dengan sampel hasil isolasi. Kristal dikeringkan dalam oven dengan suhu 87 derajat Celcius selama 15 menit dan menghasilkan rendemen kristal dengan presentasi sebesar 7,5%. Kemudian diuji KLT dengan melarutkan dalam metanol, penotolan pada KLT sebagai fase diam dan fase gerak yang digunakan itu toluen dan etil asetat dengan perbandingan 2:1. Penjenuhan pada fase gerak berfungsi untuk menyamakan tekanan uap pada seluruh bagian wadah. Fase gerak toluen dan etil asetat digunakan karena bersifat semipolar, sehingga dapat memisahkan alkaloid piperin yang juga bersifat semipolar. Kemudian buah lada hitam ini mengandung minyak atsiri, tanin, flavonoid, karbohidrat, dan protein. Lada hitam juga mengandung pinena, karyophyllena, limonen, filandrena, alkaloid, yaitu pipera, capsaicina, piperitina, piperidina, zat pahit, dan juga minyak lemak. Dan manfaat lada hitam yaitu digunakan dalam menyembuhkan nyeri dan menghangatkan badan. Manfaat lain dari lada hitam yaitu digunakan sebagai obat disentri, kolera, kaki bengkak, nyeri haid, reumatik, dan salesma, sakit kepala. Berikut ada kesimpulan dari praktikum kali ini. Percobaan kali ini dihasilkan rendemen kristal dengan presentasi sebesar 7,5%. Buah lada hitam mengandung minyak atsiri, tanin, flavonoid, karbohidrat, dan protein. Manfaat lada hitam digunakan dalam menyembuhkan nyeri dan menghangatkan badan. Berikut daftar pustakanya. Sekian yang dapat dipresentasikan oleh kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.